Ada sebuah perusahaan yang bernama perusahaan Yeon yang terletak di bagian timur kota Shenyang. Di sebuah gedung kantor direktur eksekutif di lantai 42, ada seorang lelaki berusia sekitar akhir 30-an dengan pakaian berwarna biru bekerja di mejanya, sedang berkonsentrasi pada sesuatu. Orang itu bernama Moyong Yisun, penerus dan sekaligus direktur eksekutif dari perusahaan itu. Saat dia membolak-balik layar sentuh di mejanya, dia melihat sebuah potret. File gambar di layar memiliki dua kesamaan. Kesamaan pertama dari kedua potret itu adalah mereka memiliki jarak pengambilan foto yang sama. Dan kesamaan yang kedua adalah ada Jo Yuseong di sana. Di sebagian besar foto ada Jo Yuseong di sana, manajer umum dan kepala umum Departemen Sumber Daya Manusia dari Six Road Toys. Tentu saja, selain Jo Yuseong, ada juga seorang lelaki berjaket dan kacamata hitam. Tetapi sulit untuk mengetahui siapa identitas orang itu. Walaupun informasi dasar tentang mereka telah diperoleh, tetapi mereka tidak dapat menemukan hubungan lain dengan yang disebut Ho Jung. Dia pasti seseorang yang berhubungan dengan Murim, tapi sepertinya dia tidak terdaftar sebagai prajurit Murim di Dewan Negara. Ada 8 orang seperti ini. Jumlah mereka sebanyak 8 orang. Mereka yang dihubungi Jo Yuseong baru-baru ini ada 8 prajurit Murim yang tidak terdaftar. Selama 3 bulan terakhir, Jo Yuseong telah mengumpulkan 8 orang seperti itu. Dia mengumpulkan prajurit Murim yang tidak terdaftar. Moyong Yisun mencoba melakukan kontak dengan mereka yang telah memanipulasi identitas mereka. Tapi semua kontak yang dia coba gagal. Tidak satu pun bisa dihubungi. Dia terus membolak-balik gambar memperhatikan dengan seksama, dan akhirnya gambar terakhir muncul. Dalam gambar itu terlihat sebuah sedan berwarna hitam keluar dari Biro Keamanan Publik. Itu adalah kendaraan milik Jo Yuseong. Dan tampaknya foto itu diambil di pagi hari. Moyong Yisun menekan gambar foto tersebut agar gambarnya lebih besar. Ini adalah orang ke-9 yang hilang. Dia telah memantau tindakan Jo Yuseong selama 4 bulan ini, kecuali ketika memasuki gedung perusahaan atau rumahnya sendiri. Setiap tempat lain telah dia tandai kemana saja Jo Yuseong muncul. Tapi ada kendala dalam proses memata-matai Jo Yuseong karena sistem jamming Biro Keamanan Publik. Karena gelombang yang memformat file pada alat perekam, semua foto dari orang ke-9 yang telah menghilang, yang gambarnya telah diambil oleh anak buahnya, terhapus secara otomatis. Hanya ada satu informasi tentang orang itu. Rambut panjang dan pakaian terlihat seperti drama sejarah. Informasi seperti itu tidak cukup. Mereka membutuhkan informasi yang lebih mendetail, seperti bagaimana bentuk wajahnya. Telepon di mejanya berbunyi. Terdengar suara sekretaris wanita datang dari telepon. "Pak Direktur, Anda memiliki tamu." "Ah, tamu?" Dia sedikit bingung karena dia merasa dia tidak memiliki janji di hari ini. Jadwalnya kosong dari pagi hingga sore. Ketika dia sedang kebingungan, di ujung telepon terdengar lagi suara sekretaris melarang sang tamu itu untuk menerobos masuk. Tuan, tunggu dulu Tuan, Anda belum dipersilakan masuk." Kemudian, seseorang membuka pintu dan memasuki kantornya. Lim Yong. Orang itu adalah pemimpin tim ketiga dari
tim kejahatan kekerasan dari Biro Keamanan Publik, Lee Myung. Pada kemunculan Lee Myung yang tiba-tiba, Moyong Yisun segera menutup layar yang ada di mejanya dan bangkit dari tempat duduknya. "Mengapa kau ada di sini? Bukankah seharusnya kau ada di rumah sakit?" Mendengar pertanyaan itu, Lee Myung mengerutkan kening. Dia merasa aneh karena bahkan dia sendiri belum memberitahu ibunya bahwa dia terluka dan dirawat di rumah sakit. Tapi mengapa orang ini mengetahui bahwa seharusnya sedang berada di rumah sakit? Lalu dengan nada tidak senang, dia menjawab, "Apakah kau memata-mataiku?" "Oh, jadi begitu caramu berbicara kepada kakak laki-lakimu. Untuk apa aku memata-mataimu? Kau pikir aku peduli bagaimana dan apa yang kau lakukan? Aku hanya kebetulan saja mendengar kabar tentang dirimu." Moyong Yisun telah diberitahu bahwa Lee Myung tertembak saat anak buahnya memotret orang ke-9. Yang dimaksud dengan orang ke-9 adalah Jun Ye-won. "Ah, hentikan omong kosongmu. Sejak kapan kau menjadi kakak laki-lakiku? Jika kau memang menganggap kita saudara, kau tidak akan pernah meninggalkanku." Moyong Yisun jengkel mendengar kata-kata Lee Myung, tapi dia mencoba menahan emosinya. Dengan wajah dingin, Moyong Yisun yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, dia berkata lagi, "Sungguh sia-sia menggunakan tanganku melawan sampah yang bahkan tidak bisa menggunakan seni bela diri." Mendengar kata-kata itu, kali ini mata Lee Myung yang mendidih. Kata-kata tidak bisa menggunakan seni bela diri adalah kata-kata yang membuatnya trauma. Lalu dengan nada sinis, Moyong Yisun bertanya lagi, "Lalu, apa yang dilakukan oleh pemimpin dari tim Biro Keamanan Publik di sini?" Setelah hening sejenak, Lee Myung menjawab, "Jo Yuseong dan Yoon Mum-pyung." Moyong Yisun mengerutkan kening saat mendengar nama-nama itu. Nama-nama itu bukanlah sesuatu yang seharusnya disebutkan oleh seseorang dari detektif Biro Keamanan Publik. "Dengarkan aku. Pagi ini dalam Biro Keamanan Publik, Jo Yuseong meminjam kekuasaan dari Direktur Yoon Mum-pyung dari Six Road Toys dan membawa tersangka yang sedang kami selidiki. Lalu saat aku mengikuti mereka, aku melihatmu di rumah sakit universitas di mana orang itu berhenti. Apa yang kau lakukan di sana?" Mendengar pertanyaan Lee Myung itu, Moyong Yisun bingung. Sepertinya Lee Myung mengira Moyong Yisun ada hubungannya dengan mereka. Bahkan di mata Lee Myung, sepertinya dia ingin sekali Moyong Yisun terlibat dengan mereka. Apakah dia berada dalam RV hitam yang mengalami kecelakaan saat di rumah sakit itu? Jadi mereka juga melacak Jo Yuseong. Lee Myung berkata lagi, "Baru-baru ini kemitraan bisnis antara perusahaan Yeon dan Six Road Toys telah menjadi berita dalam waktu yang cukup lama. Jika ada sesuatu yang kau sembunyikan, ungkapkan sekarang." Moyong Yisun terdiam sejenak. Dengan ekspresi tidak senang, Moyong Yisun membuka mulutnya dan berbicara kepada Lee Myung yang bertingkah seperti sedang melakukan interogasi. "Jangan melewati batas. Kau boleh mempercayai informasi yang kau dapatkan, tapi jangan berlebihan." "Oh, gitu. Jadi sekarang kau yang mengancamku." "Apa untungnya bagi pengusaha sepertiku dari mengancam pejabat pemerintahan? Jika kau ingin mengetahui sesuatu, dapatkan surat perintah terlebih dahulu." Lee Myung hanya terdiam dan mengerutkan kening pada kata-kata surat perintah.
Saat ini dia sedang masa diskors. Dia bahkan bukan seorang detektif saat ini. Tapi jika dia tidak bertindak sekarang, segalanya akan menjadi lebih berantakan baginya. Pada akhirnya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Moyong Yisun dan Moyong Limyong selalu saja bertengkar dalam persaingan memperebutkan penerus tahta. Karena mereka berada pada marga yang sama. Moyong Yisun selalu senang saat melihat Moyong Limyong tak berdaya. Akhirnya Moyong Limyong berbalik dan keluar dari ruangan. Sebelum Limyong keluar dari ruangan, Moyong Yisun berkata, "Kau menerobos masuk ke ruangan orang lain tanpa memiliki surat perintah. Lain kali kau melakukan hal seperti ini. Takkan kubiarkan. Limyong, ini peringatan." Limyong hanya menggeram dalam hati. Lalu Moyong Yisun berkata lagi, "Satu lagi, dengarkan baik-baik. Jo Yusyong, oh tidak, Direktur Yun Mumpyong adalah orang yang sangat berbahaya. Jika kau tidak ingin kehilangan nyawamu, berhentilah menggali informasi dan menjauhlah dari penyelidikan ini." Pada waktu yang sama, di ruangan lantai 36 gedung Six Road Toys, terlihat seseorang dengan sopan menyerahkan sesuatu kepada Chun Ye-won yang sedang berduduk di sofa. Orang itu adalah orang yang tadi mereka katakan sebagai orang yang berbahaya, Yun Mumpyong. Chun Ye-won menerima berkas yang diberikan oleh Yun Mumpyong, lalu berkata, "Kau tidak sedang menipuku, kan?" "Oh, tidak, tentu tidak. Aku tidak akan pernah berani, senior." Dia menyerahkan berkas itu dengan tangan kirinya. Beberapa lembar kertas A4 yang masih hangat. Kelihatannya itu masih baru saja dicetak. Itu adalah berkas tentang Blade Six. Situasi dalam ruangan itu terlihat cukup ironis. Situasinya berbalik dari apa yang mereka bayangkan. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menggunakan Chun Ye-won sebagai bahan habis pakai lalu buang. Tapi mereka malah berada dalam situasi di mana mereka harus berlutut dan membungkuk padanya. Yun Mumpyong tidak berhenti memaki dalam hati. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke sandaran tangan di sebelah kanan sofa tempat Chun Ye-won duduk. Di atasnya ada terminal kontrol dari bom nano. Jika Chun Ye-won menekan tombol, maka dia dan orang-orang di dalam ruangan akan mati karena meledak. Saat itulah seseorang yang sedang berlutut di sebelah sofa dengan hati-hati membuka mulutnya. Bagaimana dengan berkas-berkas itu? Saya tidak tahu. Apakah Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda cari? Tapi jika Anda masih belum cukup, masih ada hal-hal yang bisa Anda lihat dalam PC pribadi yang ada di kantor saya. Shh, kau diamlah. Iya, baik senior. Mendengar kata-kata tajam Chun Ye-won, Presiden Six Road Toys langsung terdiam. Dia yang mencoba bertingkah di awal situasi, sekarang mencoba untuk menyenangkan Chun Ye-won. Walaupun ini bukan tugas yang mudah baginya, dia adalah seorang presiden, seseorang yang selalu berdiri di atas. Tapi di hadapan Chun Ye-won, dia bertindak seperti ini. Menyaksikan hal itu, Direktur Yun Mumpyong menggelengkan kepalanya.
Sang presiden Yum Ki-shok melihat Yun Mumpyong meledeknya, merasa kesal sehingga urat-urat di dahinya menonjol. Kampret, kau pikir siapa yang menyebabkan semua ini? Melihat sang presiden geram, sang direktur merasakan kemarahan presiden itu dan memalingkan kepalanya dan terbatuk. Jun Yeun sedang melihat-lihat, memperhatikan berkas yang diberikan kepadanya. Materi yang diserahkan kepadanya oleh Yun Mumpyong terkait dengan Blade Six. Blade Six mengelola klan dengan membaginya menjadi grup langsung dan grup gabungan. Dari 87 afiliasi, 13 diantaranya tergabung dan ada 74 eksekutif yang diakui oleh Blade Six. Di bagian belakang dokumen ada nama afiliasi dan presiden. Sang direktur Silk Road Toys, Yun Mumpyong, seseorang yang selalu ingin mencapai puncak, memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tujuannya adalah menjadi eksekutif ke-75. Jika bukan karena adanya masalah ini, dia mungkin akan menjadi eksekutif termuda di Blade Six. Apakah kau punya informasi tentang kantor pusat? Jun Yeun bertanya pada mereka. Menurut dokumen itu, 6 eksekutif utama memimpin kantor pusat dan ketuanya adalah pusat dari Blade Six. Namun, informasi tentang apapun kecuali afiliasinya hilang. Ada gambar wajah ketua yang menempel di bagian paling belakang dokumen, tapi itu adalah sesuatu yang sudah diketahui Jun Yeun. Dia bukan Dewa Pedang. Itu adalah wajah yang berbeda. Sementara Jun Yeun sedang mencari keberadaan Dewa Pedang. Bahkan di zamannya, Dewa Pedang pernah menjadikan seseorang bernama Raja Pedang sebagai kepala klan Blade God Six Mercial dan menarik tali dari belakang, yang berarti bahwa datanya sekarang tidak dapat dipercaya. Apakah kau juga punya data tentang para eksekutif itu? Keenam eksekutif di kantor pusat itu adalah, di antara eksekutif lainnya, hanya 7 presiden yang berasal dari divisi bisnis utama yang dapat dilihat di rapat pemegang saham. Mendengar kata-kata Yun Mumpyong itu, Jun Yeun segera menatap ke arah sang presiden Yum Ki-shok. Baru beberapa bulan sejak kami bergabung dengan mereka. Afiliasi kami adalah afiliasi paling baru. Dia mengatakan itu sambil menundukkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Kenyataannya, selain apa yang bisa diberikan Yun Mumpyong, tidak ada yang bisa ditawarkan oleh presiden. Tapi bagi Jun Yeun, ini masih lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Dan sekarang adalah waktu untuk mengajukan pertanyaan sebenarnya. Jika kelompok Blade Six ini adalah benar-benar keturunan dari Blade God Six Mercial Clan, maka mereka akan bertarung dengan Sky Demon Order. Semakin banyak musuh yang dimiliki Blade Six, semakin banyak informasi yang dimiliki musuh tentang mereka. Apakah kalian tahu tentang Ordo Iblis Langit? Ordo Iblis Langit? Yun Mumpyong dan sang presiden Yum Ki-shok tampak kebingungan dengan pertanyaan itu. Seolah-olah mereka baru pertama kali mendengarkan nama itu. Hei, kau tidak berpura-pura tidak tahu kan? Mendengar nada kesal Jun Yeun, Yun Mumpyong melambaikan tangannya dan menyangkalnya. Tidak mungkin aku berbohong kepada Anda. Ini pertama kalinya aku mendengarnya, senior. Wajah Jun Yeun terlihat muram. Dia khawatir bahwa Ordo Iblis Langit tidak ada di zaman ini. Pada saat itu, Yun Mumpyong yang terus-menerus menggumamkan Sky Demon Order sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya. Senior, apakah yang Anda maksud adalah perusahaan Langit Hitam yang dibubarkan 26 tahun yang lalu? Itu adalah organisasi yang pernah disebut sebagai Kultus Iblis. Apa?
Jun Yeon tersentak mendengar kata-kata itu. Jika kata pembubaran tidak jauh berbeda dari apa yang dia pahami, itu berarti bahwa Ordo Iblis Langit telah dibubarkan. Jun Yeon menatap Yoon Mum Pyong dan berkata lagi, "Coba kau katakan itu sekali lagi dengan jelas." Tapi tiba-tiba ada sebuah getaran kecil. Terminal yang ada di sandaran tangan kursi Jun Yeon jatuh ke tangan seseorang. Diam-diam, Ho Jong mengambil terminal itu. Dia tertawa. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia berhasil merebut terminal yang mampu meledakkan bom nano. Ternyata dari tadi dia menunggu Jun Yeon lengah. Ho Jong berada di level Grandmaster. Memang dia tidak sebaik dua master superior lainnya, tapi dia masih bisa mengendalikan objek di udara. Dia menggunakan telekinesis untuk mengambil alat pengontrol bom nano itu. Baik direktur maupun presiden tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka tidak menyangka Ho Jong akan berinisiatif seperti itu. Bagus, kerja bagus Ho Jong. Jika terminal remote control ada di tangan mereka, mereka bisa kabur begitu saja. Presiden segera berteriak, "Bagus Ho Jong, kau melakukannya dengan baik." Tapi pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Terminal remote control yang berada di tangan Ho Jong hancur berkeping-keping. Presiden tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang kau lakukan? Tanpa itu, tidak ada cara lagi untuk meledakkan atau bahkan melepas bom nano dalam tubuhnya. Itu benar-benar alat untuk mengontrol bom nano. Tapi sekarang itu sudah hancur. Ho Jong tersenyum pada mereka. Menurutmu berapa lama aku akan mau menuruti perintah kalian hanya karena bom nano di dalam tubuhku? Dalam tubuh Ho Jong sudah ada bom nano juga. Bom nano itu ditanamkan oleh sang direktur. Jadi dia melakukan itu untuk bisa terbebas dari kekangan. Kapan lagi kesempatan bagus seperti ini akan muncul untukku? Sekarang kalian berdua akan menyadari rasa sakit membawa bom nano di dalam tubuhmu. Semua orang terkejut terkecuali Jun Yeon. Mereka mengira bahwa dia adalah orang yang paling setia. Itulah sebabnya dia diberi gelar pemimpin tim. Tetapi sekarang mereka menyaksikan sifat asli Ho Jong. Begitu juga dengan Kim Jong Soo, pemuda yang datang bersamanya. Seakan-akan mereka merasa senang karena telah terbebas dari kekangan selama ini. Kekangan bom nano dalam tubuh mereka. Satu-satunya alat yang dapat mengontrol kode sinyal detonator di tubuh mereka adalah terminal. Dan sekarang terminal itu sudah hancur. Tapi tanpa itu, bom nano di dalam tubuh tidak bisa dilepas. Bahkan jika tidak mungkin bom itu meledak, resiko membawa bom di dalam tubuh masih ada. Namun Ho Jong puas sampai tertawa terbahak-bahak. Jika kalian ingin melarikan diri dari tangan monster ini, sekarang kita menyebar. Jika beruntung, paling tidak salah satu di antara kita akan selamat. Setelah berkata seperti itu, dia segera melarikan diri, melompat menuju jendela. Bahkan jika itu berbahaya, dia memutuskan untuk memecahkan jendela dan melompat. Tapi tidak lama setelah dia melompat memecahkan kaca jendela, bagaimana mungkin bom nano bisa meledak? Hal istimewa dari bom nano adalah ledakan itu tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan hanya membuat hangus tubuh yang dimasukinya.
Mereka semua menatap ke arah Jun Yeun. Dia tidak punya detonatornya. Lalu bagaimana caranya dia melakukannya? Mereka semua tahu bahwa tadi Jun Yeun menjentikkan jarinya. Yang sebenarnya terjadi adalah saat Jun Yeun menjentikkan jarinya, suara Nano bergema di kepalanya. Transmisi kode hitam detonator yang disalin telah selesai. Nano telah menyalin 10 kode detonasi. Tidak perlu ada terminal lagi. Jun Yeun menoleh ke arah Yeom Ki-seok yang setengah jalan berdiri untuk berlari kabur. Tapi saat ini dia hanya terdiam membeku. Lalu Jun Yeun menatap ke arah Direktur Yoon Mung-pyong yang berada di sebelahnya. Senior, aku tidak bergerak sama sekali loh.